Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam anugerahnya ketika hari ini kita hidup, kita mau bersekutu dengan Tuhan sebelum kita beraktivitas. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah yang tunggal, yang telah menyelamatkan jiwa kami sehingga harta yang begitu berharga menjadi bagian kami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk mengerti dan hidup di dalamnya, supaya lewat firman Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Jumat 25 Juli 2025, diambil dari Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-uyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini tanpa kita inginkan. Bakal hal-hal yang terjadi sulit kita pahami, sulit kita terima dengan pikiran kita atau logika kita. Maka dengan perasaan pun kadangkala tidak menyenangkan bagi kita. Karena apa? Karena jauh daripada apa yang kita harapkan. Namun demikian, situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari dari kenyataan. Sesulit apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, kita menghadapinya dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa sedikit pun ada keraguan. Sebab kita percaya bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Bapa di sorga yang menjadi pemimpin hidup kita yang agung dan sempurna. Dengan keyakinan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita di dalam seluruh kelemahan kita yang ada. Kadang kita tidak harus mengalaminya, mungkin orang lain yang mengalaminya. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang sangat membutuhkan pertolongan, kepedulian kita. Mereka yang diangkut untuk dibunuh, mereka yang teruyung-uyung menuju tempat pemancungan. Mereka yang lapar dan miskin, mereka yang menderita akibat ketidakadilan. Mereka yang tidak bisa bebas untuk beraktivitas, bahkan untuk menikmati hidup. Mereka yang terus-menerus dirampas haknya, bahkan mereka tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi yang demikian, maka saudara dan saya, kita semua sebagai orang percaya tidak bisa tinggal diam melihat situasi yang demikian. Kita tidak juga bisa mengatakan seolah-olah kita tidak tahu kejadian itu, padahal kita sebenarnya tahu. Ayat ini, firman ini mengingatkan kita kembali, jikapun manusia menutup matanya melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran dan mengatakan sungguh kami tidak tahu dengan hal itu. Ingatlah, Tuhan menguji hati. Dia tahu yang sebenarnya. Apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya sekecil apapun itu Dia tahu. Sepintar-pintarnya manusia menyembunyikan dosanya, tetapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Tuhan yang menguji hatimu, Tuhan yang menjaga jiwamu. Sedalam-dalamnya laut itu dapat diukur kedalamannya, tetapi hati manusia hanya Tuhan yang tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman ini kita banyak menemukan orang yang suka hanya mencari zona aman. Tidak berani menyuarakan kebenaran, yang penting aman. Sehingga ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan semakin merajalela di tengah-tengah lingkungan kita di mana kita berada. Tetapi percayalah, Tuhan tidak demikian. Tuhan pasti membalaskan perbuatan manusia sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kadang orang merasa aman, nyaman, bahagia ketika dia merasa berhasil melakukan kejahatan. Tetapi percayalah bahwa itu hanya sesaat. Pada waktunya Tuhan akan bertindak sesuai dengan rencananya yang mulia. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan kita tidak tidur. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jikapun manusia sekali lagi diam melihat kejahatan, ketidakbenaran, dan ketidakadilan, tetapi Tuhan pasti membalaskan mereka yang melakukannya.
sesuai perbuatannya masing-masing. Karena Tuhan sama sekali sedikit pun tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi bagi kita sebagai pengikut Kristus, saya mau mengatakan kita diingatkan oleh firman Tuhan. Jikalau engkau tahu berbuat baik, tetapi engkau tidak melakukannya, maka engkau sudah berdosa. Karena itu jangan hanya diam dan tutup mata untuk melihat kejahatan yang diperbuat orang-orang lain. Jangan saudara hanya diam ketika engkau melihat dan mengalami bagaimana saudara orang-orang di sekitarmu mengalami tekanan hidup dan penderitaan akibat kejahatan. Tugas kita bersama adalah menolong mereka. Tugas kita bersama memperlakukan mereka dengan baik supaya sama seperti kita dapat menjalani hidup dalam damai sejahtera dan mensyukurinya. Demikianlah orang-orang di sekitar kita. Kiranya bersama dengan Tuhan kita dimampukan selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kami berdoa ya Allah supaya kami tidak tinggal diam melihat kejahatan, melihat ketidakbenaran Tuhan di sekitar kami. Supaya pun ketika ada hal yang demikian, maka kami yang tahu berbuat baik, kami harus menolong dan menyelamatkan mereka. Supaya sama seperti kami dapat menikmati hari-hari kami dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Demikian jugalah orang-orang percaya yang ada di sekitar kami. Supaya hari-hari yang Tuhan anugerahkan dapat disyukuri dan dinikmati untuk kemuliaan nama Tuhan. Sepanjang hari ini, apapun yang harus kami kerjakan, kami percaya Tuhan menjagai kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.